Dalam suatu zaman yang kelam, tersembunyi di negeri timur yang penuh misteri, terdapat ramalan-ramalan kuno yang menyoroti masa akhir zaman. Ramalan-ramalan ini terkait dengan kejayaan yang akan diraih oleh sebuah negeri yang disebut Nusantara. Negeri ini memiliki ikatan dengan sosok yang sangat dihormati, yaitu Ali bin Abi Thalib, yang mendengarkan wahyu mengenai akhir zaman dari Rasulullah. Namun, ramalan-ramalan ini tidak hanya memunculkan rasa ingin tahu, tetapi juga ketakutan dalam benak banyak orang. Menariknya, ramalan ini juga disebutkan dalam cerita para wali abdal, yang tersembunyi di dalam kitab-kitab terlarang. Isu ini menggelisahkan dunia, karena mereka takut pada masa depan, yang diprediksi oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan tersembunyi. Pada akhir zaman, negeri yang dimaksud akan mencapai puncak kejayaannya, dengan pulau-pulau yang terbuka di masa Imam Mahdi dan Nabi Isa. Sebuah kitab yang sangat berharga, yang dikaitkan dengan Ali bin Abi Thalib berjudul Al-Jifr Azam, telah mengungkapkan pernyataan-pernyataan Ali bin Abi Thalib mengenai akhir zaman, yang diterima beliau dari Rasulullah. Kitab tersebut merujuk pada keberadaan suatu negara, yang akan menjadi simbol kejayaan Islam di masa akhir zaman, yang disebut negeri Al-Yaban. Negara ini memiliki ciri-ciri berikut. 1. Mayoritas penduduknya, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. 2. Penduduknya berasal dari kelompok Ajam, yaitu orang-orang non-Arab. 3. Penduduknya terkenal baik, dan banyak yang mampu membaca Al-Quran. 4. Negara ini memiliki luas tanah yang sangat besar, dan menjadi tempat hijrah bagi banyak orang. 5. Di negara ini terdapat ratusan pulau, dan keturunan Rasulullah, yaitu para Habib dan Sayyid tinggal di sana. 6. Banyak gunung yang menjulang tinggi melindungi negara ini, dan sering terjadi gempa di sana. 7. Negara ini menjalin hubungan luar negeri dengan negara-negara di sekitarnya, seperti negeri Cina di timur jauh, dan negeri yang berada di belakang Laut Kuning, yang memiliki nama yang mirip dengan nama raja mereka di masa lalu, yaitu Koryo, yang maksudnya negeri Korea. 8. Pada akhir zaman, negara ini akan mencapai puncak kejayaannya, di mana semua pulau yang dimilikinya akan terbuka, saat masa Imam Mahdi dan Nabi Isa. Negeri yang memenuhi kedelapan ciri-ciri tersebut, disebut sebagai Al-Yaban dalam kitab Al-Jifr Azam, yang diterjemahkan secara keliru sebagai negeri Jepang dalam bahasa Indonesia. Namun jika kita melihat dengan seksama ciri-ciri tersebut, jelas terlihat, bahwa ciri-ciri tersebut sebenarnya mengacu pada Indonesia, bukan Jepang. Lalu, mengapa kata Al-Yaban dalam kitab Al-Jifr Azam tersebut diterjemahkan sebagai negeri Jepang? Jawabannya adalah, karena kata Al-Yaban merupakan pelafalan dalam bahasa Arab dari kata Al-Yavan, sebagaimana nama Suarnadvipa, nama Pulau Sumatera dalam bahasa Sanskerta, yang diucapkan dalam bahasa Arab sebagai Suarandip. Juga tidaklah kebetulan, bahwa dalam peta kuno Pulau Jawa versi Belanda, terdapat daerah yang disebut Japan, yang mirip dengan Jepang. Dr. Menachem Ali dalam bukunya berjudul Aryo-Semitic Philology, The Semitization of Vedas and Sanskrit Element in Hebrew and Abrahamic Text menjelaskan, bahwa kata Yavan, merupakan istilah yang diadopsi dari bahasa Vedic Sanskrit, yang berasal dari kosakata Yavan-Vipam, dan kemudian mengalami proses transliterasi menjadi Jawa Dwipa, yang artinya Pulau Jawa. Dengan demikian kita dapat memahami, bahwa negeri Al-Yaban, yang merupakan pelafalan dari kata Al-Yavan dalam lisan orang Arab yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib dalam kitabnya yang berjudul Al-Jifr Azam sebagai negeri di timur yang akan mengalami kejayaannya di akhir zaman, merujuk kepada negeri Nusantara, dengan Pulau Jawa sebagai bagian darinya. Dalam buku berjudul Java Past and Present, A Description of the Most Beautiful Country oleh Donald McLean Campbell 1915 disebutkan, bahwa Javana atau Yavana, atau seringkali hanya disebut sebagai Java, merujuk tidak hanya pada Pulau Sumatera, tetapi juga sebagian Pulau Borneo Kalimantan dan semenanjung Malaysia, serta mencakup seluruh kepulauan Indochina. Dengan demikian, Yavana atau Yavan atau Al-Yavan, sesungguhnya merujuk kepada wilayah Nusantara yang mencakup Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, semenanjung Malaysia, dan seluruh wilayah Indochina. Wilayah Nusantara ini, pada masa penyebaran Islam oleh Syekh Jumadil Kubro kakek Sunan Ampel, Syekh Maulana Ishak ayahanda Sunan Giri, dan Sunan Ampel ayahanda Sunan Bonang sebagai generasi pertama Wali Songo, disebut sebagai Jawi. Jawi, merujuk kepada wilayah Nusantara yang mencakup Malaka, Pasai, dan Ampel Denta. Kemudian pada masa Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, dan Sunan Giri, teritori Jawi meluas hingga mencakup Aceh, Minangkabau, Palembang, Banjar, Lombok, Timor, Makassar, hingga Ambon. Keseluruhan wilayah penyebaran Islam oleh Sunan Giri dan murid-muridnya ini, kemudian disebut sebagai Jawi.
Penyebutan Yavana atau Yavan atau Al-Yavan sebagai wilayah teritori Nusantara yang mencakup Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Semenanjung Malaysia, dan seluruh wilayah Indochina dengan sebutan Jawi oleh Wali Songo ini, tentunya bukan tanpa dasar. Dalam buku Histories of the Cultivate of Vegetables, Comprising Their Botanical, Medical, Edible, and Chemical yang ditulis oleh Henry Phillips pada tahun 1822 menyebutkan, dalam literatur kuno yang berasal dari tahun 595 sebelum Masehi, disebutkan bahwa calamus, sejenis bambu yang diperjualbelikan di pasar barat, berasal dari India Timur Indonesia sekarang, dan atau juga disebut sebagai Javan. Javan adalah cucu dari Nabi Nuh, atau orang-orang barat menyebutnya Java, atau sekarang kita menyebutnya sebagai Pulau Jawa atau Pulau Java. Dalam bahasa Sanskerta disebut Yavana atau Yawana, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Ezekiel pada tahun 595 sebelum Masehi, dan juga pada era Alexander Agung. Kembali melihat dalam buku Java Past and Present oleh Donald McLean Campbell disebutkan, bahwa pemerintahan, ilmu pengetahuan, dan seni, berbicara secara luas tentang Japhetic, dan hanya tentang Japhetic saja. Hal ini menjadi alasan yang menjelaskan, bahwa penduduk awal Pulau Jawa atau Pulau Java, saya ulangi, adalah ras asli yang muncul dari keempat putra Japhet, dan suku atau masyarakat pulau itu disebut dengan memakai nama putranya. Ras Jawa atau ras Javan ini, selain menyebar ke Hindia Timur, Kamboja, Siam, juga ditemukan di Suriah dan Yunani. Jadi dari penjelasan ini dapat dipahami, bahwa Yavan atau Yavana itu berasal dari nama cucu Nabi Nuh yang bernama Javan bin Japhet, yang kemudian menjadi penduduk awal atau ras asli Pulau Jawa, yang dalam bahasa Sanskerta disebut sebagai Yavatipam atau Yawadwipa. Lantas bagaimana ceritanya, Yavan atau Yavana yang berasal dari nama cucu Nabi Nuh yang bernama Javan bisa dikaitkan oleh para wali songo menjadi Jawi, sementara dalam penjelasan ini hanya disebutkan bahwa Javan adalah penduduk awal atau ras asli Pulau Jawa, tanpa embel-embel kata Jawi? Jawabannya ada dalam teks Masoret Perjanjian Lama berbahasa Ibrani berikut ini. Inilah keturunan Shemham dan Japhet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu, lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Sedangkan keturunan Japhet adalah Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meseh, dan Tiras. Inilah kepulauan Gowi dari keturunan Japhet, yang masing-masing terbagi menurut tanah mereka, menurut bahasa mereka, dan menurut kaum mereka. Teks Masoret Perjanjian Lama ini menyebutkan, bahwa keturunan Japhet bin Nuh, termasuk Javan, adalah penduduk awal kepulauan Gowi. Nah, kata Gowi di sini, ternyata dalam bahasa Ibrani akan dibaca sebagai Jawi atau Jawi. Jadi, para wali songo itu sebenarnya sudah sangat tepat, jika mereka menyebut Yavan atau Yavana yang berasal dari kata Javan, yakni dari nama Javan bin Japhet bin Nuh sebagai Jawi, wilayah teritori Nusantara yang mencakup Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Semenanjung Malaysia dan seluruh wilayah Indochina, sebagai tempat tinggal keturunan Japhet bin Nuh. Sekarang, kita kembali ke bahasan tentang ramalan negeri timur. Ramalan tentang negeri di timur yang akan mengalami kejayaannya di akhir zaman, ternyata tidak hanya disebutkan dalam kitab Al-Jifr Azam, namun juga disebutkan dalam kitab yang ditulis oleh Sunan Sendang Duur, yang bernama asli Raden Nur Rahmat, putra dari Abdul Qohar bin Malik bin Sultan Abu Yazid yang berasal dari Baghdad, Irak. Menurut penuturan Kiai Haji Abdul Ghafur, pengasuh pondok pesantren Sunan Derajat yang merujuk dari kitab yang ditulis oleh Sunan Sendang Duur disebutkan, bahwa sekitar tahun 900-an Masehi, para wali Allah yang disebut dengan wali abdal yang berjumlah 40 orang, berkumpul di Baghdad, Irak, melakukan rapat pleno untuk mengkaji salah satu hadits Rasulullah yang menubuatkan kejayaan Islam akan bangkit dari timur. Daerah timur sebelah mana, ternyata dalam hadits juga tidak dijelaskan oleh Rasulullah. Setelah bermusyawarah, akhirnya para wali abdal ini memutuskan untuk mencari negeri yang berada di timur. Tapi, para wali abdal ini masih bingung tentang lokasi negeri yang dimaksud. Namun, salah satu wali abdal berucap, bahwa Rasulullah pernah bersabda, bahwa ciri penduduk negeri itu ada dua, yakni pertama memiliki ciri-ciri fisik yang berada di tengah-tengah, dan yang kedua, penduduknya memiliki tingkah laku yang baik. Akhirnya, para wali melakukan kajian secara geografis, sosiologis dan antropologis. Maka dicarilah suatu daerah yang secara geografis strategis dan subur, secara sosiologis memiliki peradaban, akhlak dan kebudayaan yang baik, serta secara antropologis berperawakan sedang, tidak pendek dan juga tidak terlalu tinggi, kulitnya tidak hitam dan juga tidak terlalu putih, rambutnya tidak keriting dan juga tidak terlalu kaku, matanya tidak sipit dan juga tidak terlalu lebar. Berdasarkan parameter tersebut, maka dipilihlah negeri Nusantara, sebagai negeri yang berada di timur yang perlu digarap para wali abdal, guna menyongsong kebangkitan Islam dari timur.
Apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Ghafur yang merujuk dari kitab yang ditulis oleh Sunan Sendang Dur ini, memiliki konteks yang serupa dengan apa yang pernah disampaikan Kiai Haji Asad Syamsul Arifin dalam salah satu ceramahnya pada tahun 1980-an sebagai berikut. Dalam pertemuan para ulama di kawasan Surabaya sekitar tahun 1925, seorang ulama menyampaikan bahwa ia menemukan sebuah teks sejarah yang ditulis oleh Kanjeng Sunan Ampel. Disebutkan, ketika Sunan Ampel sedang belajar dengan paman saya di Madinah, beliau pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah yang berkata, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini haruslah hijrah ke Indonesia, karena di tempat asalnya tidak lagi mampu melaksanakan syariat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bawalah Islam ini ke Indonesia. Dan yang menarik adalah, bahwa ramalan tentang negeri di timur ini, ternyata tidak hanya terdapat dalam kitab Al-Jifr Azham dan kitab yang ditulis oleh Sunan Sendang Dur, tetapi juga disebutkan dalam kitab Veda Bhavisya Purana, terutama dalam bagian Pratisara Parwa, yang berisi berbagai ramalan mengenai masa depan hingga akhir zaman. Dalam kitab Veda Bhavisya Purana tersebut disebutkan, bahwa pada akhir zaman Kaliuga, orang-orang Yavana akan menguasai peradaban dunia. Sekali lagi, kata kunci yang muncul adalah Yavana. Dalam kitab Veda Ramayana bagian Kiskindahanda bab 40 disebutkan, Yatnavanto Yavadvipam Sapta Rajyopashobhitam. Artinya, selanjutnya kalian akan memasuki wilayah Yavadvipam yang termasyhur, yang terdiri atas 7 kerajaan. Kitab Veda Ramayana bagian Kiskindahanda mencatat, bahwa pada zaman Tetrayuga atau 900.000 tahun yang lalu, telah berdiri 7 kerajaan megah di Pulau Jawa, yang kemudian dimaknai sebagai teritori wilayah Nusantara yang terdiri atas 7 pulau utama, yakni Yavadvipa, Karadvipa, Hiranyadvipa, Malayadvipa, Varunadvipa, Varahdvipa, dan Suladvipa. Sementara kitab Veda Mahabharata 6604 yang ditulis pada 5000 tahun yang lalu, menyebutkan teritori wilayah Nusantara yang terdiri atas 7 pulau utama, yaitu Jambudvipa, Plakshadvipa, Shalmalidvipa, Kusadvipa, Krauncadvipa, Shakadvipa, dan Puskaradvipa. Diceritakan juga bahwa, setelah manusia diturunkan ke bumi dan berkembang menjadi berbagai bangsa dengan ras yang berbeda, mereka hidup dalam periode zaman pertama, atau Purwa Duksinara, yang penuh dengan keunikan dan tantangan kehidupan. Kemudian, periode tersebut berakhir, dan digantikan oleh periode zaman kedua, atau Purwanagara. Setelah berjalan cukup lama, periode zaman kedua juga berakhir, digantikan oleh periode zaman ketiga, atau Dirgantara. Pada awal periode zaman ketiga atau Dirgantara, setelah 1 miliar tahun berlalu, salah satu dari kelima sosok bangsa Safaru turun ke bumi untuk pertama kalinya. Sosok ini bernama Amarun, dan ia mendirikan sebuah negeri yang disebut Yavana di atas awan. Negeri Yavana sangat tersembunyi, dan berlokasi di antara Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi sekarang ini. Beberapa waktu kemudian, keempat bangsa Safaru lainnya yang bernama Asorin, Hadirar, Kasibar, dan Giwasur, juga datang dan tinggal di negeri tersembunyi yang disebut Yavana. Keberadaan negeri Yavana ini menegaskan, bahwa istilah negeri Yavana, merujuk kepada Yavadvipam atau Yavadvipa, yang tidak hanya mencakup Pulau Jawa, tetapi juga wilayah Nusantara yang terdiri dari 7 pulau utama seperti yang disebutkan dalam kitab Veda Ramayana 900.000 tahun yang lalu, dan kitab Veda Mahabharata 5.000 tahun yang lalu. Kesimpulannya, terdapat 3 buah kitab yang memberikan ramalan-ramalan tentang masa depan akhir zaman. Kitab Hindu Veda Bhavisya Purana bagian Pratisara Parwa yang berisi ramalan tentang masa depan, kitab Al-Jifr Azham yang berisi pernyataan Imam Ali bin Abi Thalib tentang akhir zaman, dan kitab Sunan Sendang Dur yang berasal dari zaman Wali Songo. Ketiga kitab ini, sama-sama meramalkan tentang negeri di timur yang akan mencapai kejayaan, dan menguasai peradaban dunia di akhir zaman. Negeri ini dikenal dengan nama Yavan, Yavana, Al-Yavan, Al-Yaban, dan Yavadvipa, yang dapat diartikan sebagai wilayah Nusantara dengan 7 pulau utama, sebagaimana disebutkan dalam kitab Veda Ramayana dan kitab Veda Mahabharata. Semoga saja ini bukan hanya sebuah ramalan, namun bisa menjadi kenyataan, yang membawa kebaikan dan kemajuan bagi Nusantara.